Sosok superhero yang ada di film seperti Superman, Batman, dan Spider-Man tentu sangat melekat di hati penggemarnya ya. Cerita yang menebarkan akting natural para pemainnya, special effect yang memukau, dan kostum yang apik menjadi hal yang ditunggu-tunggu di setiap filmnya. Bukan hanya sebagai pendukung, kostum justru tampil sebagai daya tarik di perfilman dan ranah seni peran lainnya. Baik tokoh pahlawan maupun tokoh penjahat, hampir semuanya mengenakan kostum yang dibuat khusus sesuai karakteristik tokoh. Tapi apa saja sih yang termasuk kostum? Dan bagaimana ya membuat kostum yang sesuai dan sekaligus bisa dikenakan? Yuk kita cari tahu. Kostum adalah pakaian khusus yang dikenakan pada momen atau waktu khusus. Biasanya kostum digunakan untuk membedakan karakter, gender, status sosial, dan ciri khas lainnya. Kostum dapat berupa pakaian yang biasa digunakan atau gaya berpakaian tertentu pada orang, kelas masyarakat, atau periode tertentu. Istilah ini juga berhubungan dengan pengaturan artistik aksesoris pada gambar, patung, puisi, atau lakon sesuai dengan zaman, tempat, atau keadaan. Penggunaan kostum atau pakaian sudah dikenal sejak lama. Banyak artefak dari zaman Mesir kuno yang memperlihatkan keberagaman jenis pakaian berdasarkan gender ataupun status sosial. Tahukah kamu kalau ada satu tradisi di Amerika di mana hampir semua orang menggunakan kostum? Setiap tanggal 31 Oktober, anak-anak hingga orang dewasa berdandan dan memakai kostum yang kreatif untuk merayakan Halloween. Anak-anak yang memakai kostum seram ini akan berkeliling dari pintu ke pintu rumah tetangga untuk meminta permen atau coklat. Biasanya juga mereka berlomba-lomba mengenakan kostum yang paling seram dan unik. Kebutuhan kostum saat Halloween sangat tinggi, sampai-sampai penyewaan kostum sering kehabisan persediaan kostum loh pemirsa. Di ranah peran, sebuah kostum bisa membantu penontonnya untuk terlibat dalam sebuah karakter. Pertama-tama, kostum tampak membantu menggariskan karakternya. Kemudian, kostum bisa memperkuat kesan itu atau malah mengubahnya sesuai keperluan karakter dalam cerita. Selain kostum, unsur lain pembangun karakter yang tidak kalah pentingnya adalah tata rias wajah. Kreasi antara kostum dan make up saling berkaitan dan menjadi elemen penting bagi seorang aktor untuk bisa menjiwai karakter yang diperankan. Nah, memasuki era modern, penggunaan kostum pun semakin meluas, terutama dalam bisnis hiburan seperti teater atau film. Kostum juga digunakan untuk menggambarkan secara visual tema dan waktu dari pertunjukan yang ditampilkan. Salah satu film yang sangat serius menggarap kostum yang dikenakan pemain-pemainnya adalah The Hunger Games. Banyak desainer ternama yang dilibatkan untuk merancang kostum di film berseri ini. Tapi tahukah kamu kalau gaun pengantin yang dikenakan tokoh Katniss Everdeen di Hunger Games Catching Fire dirancang oleh desainer asal Indonesia, Trish Summerfield? Sang penata busana film ini ternyata sudah lama memperhatikan karya-karya Tex Avery sebelum memutuskan gaun pengantin putih karya Tex ini dikenakan Jennifer Lawrence yang berperan sebagai Katniss. Wah, cantik sekali ya pemirsa. Dalam film atau pertunjukan, penggunaan kostum dari para pemainnya harus mendukung karakter dan cerita yang dilakoni. Kostum dibuat berdasarkan riset agar tidak bertentangan dengan latar belakang film, seperti waktu dan tempat, gender, serta strata sosial yang ada di dalam cerita tersebut. Tahukah kamu kostum dari film yang berdasarkan komik superhero adalah kostum yang paling sering mendapat sorotan dari penggemar? Seperti kostum Superman di film Superman Man of Steel yang dirilis tahun 2013 ini misalnya. Selama bertahun-tahun, celana dalam merah Superman yang dipakai di luar selalu menjadi lelucon. Namun ternyata ketika Zack Snyder menghilangkannya sama sekali, para penggemar menyadari bahwa mereka cukup kehilangan celana dalam yang dipakai di luar itu. Wah, ada-ada saja ya. Semakin majunya perkembangan zaman ternyata berpengaruh juga terhadap perkembangan budaya, salah satunya kostum. Kira-kira seperti apa ya perkembangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Cari Tahu, karena sebaiknya kamu tahu. Kadang karya-karya amatir itu bisa secara kualitas, secara tingkat kesulitan, secara detailing itu bisa di atas